Halo, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait dengan hakikat fungsi dan peran sistem pengendalian manajemen dalam organisasi. Di sini kami beranggota 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Gervasia Kristina Amo. Saya Clarita Mariana Yaban. Saya Media. Saya Maria Anuri. Baik, sekarang kita akan masuk di materi yang pertama tentang Sistem Pengendalian Manajemen atau SPM. Sistem Pengendalian Manajemen atau SPM adalah seperangkat proses dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang berikut karakteristik utama dari SPM adalah bersifat menyeluruh, berorientasi pada tujuan, serta berkesinambungan. Yang berikut membahas tentang tujuan utama SPM adalah memastikan kesesuaian antara strategi yang dirumuskan dengan implementasi di lapangan. Sistem pengendalian manajemen. Fungsi utama dari sistem ini adalah menetapkan standar serta rencana kerja yang jelas agar setiap aktivitas organisasi memiliki arah yang selaras dengan visi dan misi. Selain itu, SPM juga berfungsi untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya defisiasi. Apakah berasal dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya atau faktor eksternal seperti perubahan kondisi pasar? SPM juga meningkatkan akuntabilitas karena setiap individu maupun hal ini sejalan dengan upaya organisasi dalam menjalankan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu peranan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen atau SPM memiliki peranan penting dalam mengarahkan aktivitas organisasi agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pertama, SPM berfungsi sebagai alat koordinasi yang memastikan setiap unit kerja dapat berjalan harmonis dan tidak tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Dengan adanya koordinasi, sumber daya dapat digunakan secara efisien serta mengurangi konflik kepentingan antar bagian. Sistem pengendalian manajemen atau SPM memiliki peranan penting dalam mengarahkan aktivitas organisasi agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pertama, SPM berfungsi sebagai alat koordinasi, yaitu memastikan setiap unit kerja dapat berjalan harmonis dan tidak tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Dengan adanya koordinasi, sumber daya dapat digunakan secara efisien serta mengurangi konflik kepentingan antar bagian. Selanjutnya kita masuk pada materi yang berikut, yaitu tantangan implementasi sistem pengendalian manajemen. Menurut Robert Anto, sistem pengendalian manajemen dirancang untuk membantu manajer mencapai tujuan organisasi, tapi implementasinya seringkali mulus dan menghadapi beberapa tantangan utama. Ada 3 tantangan implementasi, yaitu yang pertama, ketidaksesuaian tujuan sistem dan strategi organisasi, yaitu sistem pengendalian yang terlalu kaku dan tidak fleksibel dapat menghambat kreativitas dan inovasi. Contoh, fokus sistem yang berlebihan pada pengukuran kinerja keuangan jangka pendek biasa menyebabkan pengabaian investasi penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Berikut yang kedua, yaitu kita masuk pada aspek perilaku manusia. Inti masalahnya yaitu manusia adalah aspek krusial yang bisa menimbulkan tantangan. Bentuk tantangannya yaitu yang pertama, manipulasi data, yang dimana manajer mungkin cenderung memanipulasi data atau hanya berfokus pada metrik yang dinilai. Berikut jadi kita masuk ke yang kedua, mengenai aspek perilaku manusia. Inti masalahnya yaitu manusia adalah aspek krusial yang bisa menimbulkan tantangan. Bentuk tantangannya yaitu ada 2. Yang pertama, manipulasi data, di mana manajer mungkin cenderung memanipulasi data atau hanya berfokus pada metrik yang dinilai, menciptakan perilaku yang tidak etis atau tidak produktif. Kemudian yang kedua yaitu resistensi terhadap perubahan, yang dimana karyawan seringkali menunjukkan resisten terhadap perubahan karena merasa terancam dengan adanya sistem baru. Berikut yang ketiga yaitu keterbatasan kualitas informasi
Inti masalahnya yaitu kualitas data yang tersedia sangat menentukan keberhasilan sistem. Bentuk tantangannya yaitu ada dua. Yang pertama, pengambilan keputusan bisa salah saji menggunakan data yang tidak akurat, tidak tepat waktu, atau tidak relevan. Yang kedua, solusi, yaitu di mana sistem harus mampu menyediakan informasi yang tepat dan real time untuk mendukung keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.